Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 577 Bibi kedua. Mengikuti instruksi paman kedua Kin, mereka sampai ke sebuah area relokasi. Ini adalah rumah tua bobrok dengan lingkungan yang sangat biasa. Hampir menjadi tempat paling bobrok di seluruh kota Donghai. Tetapi tempat ini akan segera dibongkar, jadi orang-orang untuk sementara waktu tidak pergi, dengan harapan menunggu pengembang memberi mereka rumah yang bagus. Paman kedua Kin keluar dari mobil, dengan senang hati, mengambil sisa bubur dan sayuran yang dibeli oleh Thomas Kin dan berjalan pulang. Thomas Kin berkata, "Paman kedua, haruskah aku membeli beberapa hidangan baru? Meskipun bubur ini sangat mewah, dan ada banyak yang tersisa, tetapi itu tetaplah hanya bubur, tidak peduli seberapa mewahnya, dan itu disajikan untuk paman kedua karena kesehatannya." Paman kedua melambaikan tangannya, "Ini enak." Thomas Kin tersenyum pahit, karena paman kedua bersikeras melakukan ini, dia tidak punya pilihan selain setuju. Mengikuti paman kedua, mereka sampai ke sebuah rumah. Tanpa mengetuk pintu, dia langsung mendorongnya. Di dalam rumah itu ada dua pria dan dua wanita, dua lebih tua dan dua lebih muda. Tampaknya mereka adalah keluarga beranggotakan 4 orang. Mereka berkumpul di sisi meja makan kecil dan sedang makan malam. Sekitar rumahnya agak bobrok, hanya satu lampu yang dinyalakan, diperkirakan karena menghemat tagihan listrik. Hidangan di atas meja juga sangat sederhana, beberapa hidangan vegetarian dan sayuran liar. Melihat paman kedua kembali, wanita muda itu berdiri dan datang untuk mengambil barang-barang paman kedua. "Ada apa denganmu? Kamu dipukuli lagi." Wanita ini cukup cantik, dan usianya lebih cocok untuk paman keduanya, tetapi tangannya lebih kasar, tampaknya sering melakukan pekerjaan yang kasar. Meskipun paman kedua bodoh, wanita itu tidak meremehkannya ketika dia menatapnya, malahan tampak khawatir. Thomas Kin memiliki kesan pertama yang baik terhadap bibi kedua ini. Setelah membantu paman kedua masuk dan duduk di bangku kecil, wanita itu menatap wajahnya yang memar, dia pun mengeluh. "Lain kali jika seseorang memukulimu, lari saja, apa kamu dengar?" Paman kedua tersenyum lalu mengangguk, setelah itu dia menunjuk Thomas Kin. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Saat ini semua mata tertuju pada Thomas Kin, wanita itu juga sedikit penasaran, melihat Thomas Kin masih muda dan berpakaian bagus. "Kamu adalah..." Thomas Kin berkata, "Aku keponakannya, ini adalah paman keduaku." Wanita itu terkejut, "Kamu keponakannya? Apakah kamu tidak salah?" "Benar. Nama paman keduaku adalah John Kin, lahir tahun 1978. Wanita itu terkejut sejenak, dia tidak pernah menyangka bahwa Jones akan memiliki kerabat. Dan bahkan datang ke sini. Setelah mendengar ini, pasangan tua di sebelahnya langsung berdiri. "Apakah kamu keponakannya? Kalau begitu kamu dapat membayar hutangnya kepada kami." Thomas Kin mengerutkan kening. Dua orang tua di depannya ini seharusnya adalah ayah dan ibu mertua dari paman kedua. Dia seharusnya memanggil mereka kakek dan nenek. Uang apa yang harus dibayar paman kedua? Wanita tua itu mendengus dingin, "Uang mahar." "Uang apa lagi? Dia menikahi putriku dan tidak memberi aku sepeser pun. Dia masih makan dan minum di rumah kami, memangnya tidak pakai uang?" Bibi kedua mengerutkan kening dan berkata, "Bu, apa yang kamu bicarakan? Penghasilan bulanan Jones semuanya diserahkan kepadamu. Keluarga kita semuanya mengandalkan Jones, untuk apa kita meminta uang mahar lagi?" Bibi kedua berkata kepada Thomas Kin, "Namaku Hanita Kai, kamu bisa memanggil aku bibi kedua. Karena kamu adalah kerabat Jones, maka kita adalah satu keluarga. Ayo makan dulu dan bicara sambil makan." "Baik." Saat Thomas Kin duduk, adik laki-laki Hanita Kai mendengus dingin. "Apa yang akan kamu makan? Hanya beberapa hidangan. Kita saja tidak cukup makan, ditambah lagi orang luar, bagaimana kita bisa makan?" Dr. Stranger Thomas Kin, bab 578 membagi rumah.
Raut wajah Hanita Kei menjadi malu, dia pun mengerutkan kening. Jeffrey Kei, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Kamu sudah tidak kecil tapi tidak mau pergi bekerja, malah dibesarkan oleh kakak iparmu di rumah. Kamu masih pilih-pilih. Mau makan atau tidak, kalau tidak mau makan pergilah. Jeffrey Kei ini adalah adik laki-laki Hanita Kei, yaitu adik ipar paman kedua Qin. Dia berusia 30-an dan sudah mau 40, tidak melakukan apa-apa di rumah, seharian hanya diam saja. Pasangan tua itu juga tidak bisa pergi bekerja karena sudah tua, jadi pendapatan keluarga pada dasarnya bergantung pada Hanita Kei dan paman kedua Qin. Waktu itu, paman kedua Qin luput dari kematian karena diselamatkan oleh Hanita Kei. Keduanya lalu saling jatuh cinta karena lama bersama. Meskipun paman kedua Qin agak bodoh, dia bisa menjaga dirinya sendiri dan juga tahu bahwa dia harus bekerja untuk menghasilkan uang, jadi keduanya pun bersama. Meskipun orang tua yang di rumah sangat menentang. Tetapi paman kedua Qin ini tidak memiliki karakteristik lain. Dia sangat patuh, dia melakukan apapun yang diminta, semua uang yang dia hasilkan telah diserahkan, dan dia tidak menyimpan 1 sen pun. Hal ini sangat sesuai dengan keinginan mereka, jadi mereka pura-pura tidak melihat dan membiarkan mereka menikah. Setelah menikah, mereka pada dasarnya dalam keadaan memeras paman kedua Qin. Dia pergi pagi pulang malam demi mencari uang, ketika di rumah juga mereka tidak memberinya muka. Hanya Hanita Kei yang menyayanginya, dia terluka dan menderita di siang hari, saat malam hari dia pun akan memberinya pijatan. Thomas Qin berkata, tidak masalah, aku membeli bubur dan sayuran untuk paman kedua, dan masih banyak lagi di sini. Paman kedua mengeluarkan bubur yang tersisa dari bungkusannya, dengan hati-hati mengeluarkan semangkuk bubur teripang dan menyerahkannya kepada bibi kedua. Ini adalah bubur yang sudah dia minum dan karena merasa enak, dia tidak tega menghabiskannya, jadi dia membawanya pulang untuk dicicipi Hanita Kei. Jeffrey Kei mendengus dingin, sepertinya keponakanmu juga bukanlah apa-apa, hanya membelikan sedikit bubur dan sayuran saja. Jeffrey Kei tampak jijik, tetapi mulutnya tetap makan. Thomas Qin tersenyum dan tidak menjawab, dia sangat senang melihat kasih sayang dari paman kedua dan Hanita Kei. Paman kedua bisa bertahan dalam 10 tahun terakhir ini kemungkinan karena wanita inilah yang telah menjadi pendukung psikisnya. Hanita Kei mengambil bubur dan menyesapnya beberapa kali, dia terkejut saat melihat di dalam teripang yang sangat gemuk di dalamnya. Dia pernah bekerja di sebuah restoran sebelumnya dan tahu bahwa bubur teripang ini sangat mahal, jadi dia melirik paman kedua dengan heran. Paman kedua mengedipkan mata dengan cepat, mengangkat mangkuknya dan memintanya lanjut minum. Thomas Qin tersenyum, paman kedua tidaklah bodoh sekarang, dia cukup cerdas juga. Setelah makan, Hanita Kei merapikan meja, lalu keluarga itu pun duduk di meja dan minum teh. Pak tua itu membuat sepoci teh kualitas rendah, mengisap beberapa batang rokok murah, dan tiba-tiba berkata, Hanita, ayah ingin memberitahumu sesuatu. Hanita Kei tertegun sejenak, ada apa, katakan saja ayah. Pak tua itu menghela nafas, penghancuran dan relokasi rumah kita telah diputuskan, tadinya bisa dikasih rumah 3 kamar, ayah dan ibu 1 kamar, kamu 1 kamar dan adikmu 1 kamar. Tapi kata pihak pengembang, pekarangan depan rumah kita dipagar oleh kita sendiri, luasnya tidak dihitung, jadi hanya bisa memberikan rumah yang paling kecil. Hanita Kei sedikit kecewa, tapi ini bukanlah tidak ada pemecahannya. Ayah, tidak apa-apa, kecil juga tidak masalah. Setelah Hanita Kei selesai berbicara, 3 orang lainnya saling memandang, wajah lelaki tua itu menunjukkan sedikit rasa malu dan tidak bisa mengatakannya. Setelah melihat ini, wanita tua itu memelototinya dan berkata, Hanita, kamu tidak masalah kalau kecil, tapi kami bermasalah. Masalahnya, adikmu tidak punya kemampuan apapun, jika kelak dia ingin menikah, kami hanya bisa mengandalkan rumah untuk menarik orang. Rumah kecil seluas 30 atau 40 meter persegi ini jelas tidak cukup jika sudah menikah. Jadi kami memutuskan untuk menggabungkan 2 rumah menjadi 1, dan membuat 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu untuk digunakan adikmu ketika dia nikah nanti. Bersambung. Titik.